Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang peran kepemimpinan dalam organisasi. Perkenalkan, nama saya Wulan Kania. Nama saya Saskia Permatasari. Nama saya Kartika Dewi. Nama saya Adelia Putri. Nama saya Sulistikawati. Saya akan menambahkan tentang definisi kepemimpinan. Kepemimpinan atau bisa disebut leadership merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi, pengarahan, dan memberi contoh kepada orang lain yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kepemimpinan di dalam sebuah organisasi. Tugas seorang pemimpin adalah dapat memahami dan menangani situasi anggotanya dan dapat memotivasi atau mendorong anggotanya untuk bekerja lebih keras lagi. Memberikan motivasi kepada karyawan bukan hanya dilihat dari pangkat atau jabatannya saja, tetapi semua karyawan berhak dan wajib mendapatkan sebuah motivasi dari atasannya agar pekerjaannya itu berjalan dengan lancar dan tercapainya sebuah tujuan organisasi. Tugas pemimpin juga harus bisa mengelola konflik dalam organisasi yang dipimpinnya, sehingga setiap konflik itu bisa diselesaikan dengan baik dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, tugas pemimpin organisasi adalah mengawasi setiap pekerjaan karyawannya, membenarkan, meluruskan jika ada yang salah, memandu berjalannya pekerjaan para karyawan, menetralisir, mengorganisasikan dan mentransformasikan kebutuhan dan harapan anggota organisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri kepemimpinan dalam organisasi. Ada 5 ciri kepemimpinan dalam organisasi, yaitu yang pertama ada strategis. Strategis, seorang pemimpin yang efektif harus dapat menyusun strategi dengan baik dalam rangka mencapai visi dan misi suatu organisasi. Yang kedua, ada eksekutor. Seorang pemimpin yang efektif tahu bagaimana cara mengeksekusi strategi yang telah disusunnya, walaupun dia tidak terjun langsung ke dalam eksekusinya. Yang ketiga, ada manajer talenta. Manajer talenta, seorang pemimpin efektif dapat konsisten dalam menerapkan manajemen talenta dalam organisasinya. Yang keempat, ada pengembangan SDM. Seorang pemimpin dapat fokus pada pengembangan SDM dalam organisasi yang dijalankannya. Yang terakhir, ada kecakapan pribadi. Seorang pemimpin yang efektif mempunyai kecakapan pribadi yang memungkinkan dia dapat dicontoh, menginspirasi, dan memotivasi para anggotanya. Oleh karena itu, pemimpin efektif mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu organisasinya, karena pemimpin yang efektif sangatlah berpengaruh terhadap jalannya suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan peran kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama itu ada bersikap adil. Bersikap adil di sini yaitu perlakuan yang seimbang. Dia tidak membeda-bedakan orang lain. Dia bersikap adil kepada semua orang. Yang kedua, memberikan sugesti. Pemimpin yang baik harus memberikan contoh yang baik kepada bawahannya. Dia harus memotivasi untuk bawahannya, untuk karyawannya. Yang ketiga, mendukung tercapainya tujuan. Mendukung bawahan atau tim untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, pemimpin adalah katalisator. Maksudnya, mengambil sesuatu yang biasa dan mengubah menjadi yang luar biasa. Yang kelima, menciptakan rasa aman. Maksudnya pemimpin akan terus memberikan pemikiran yang
terkesan positif, dan dia akan melakukan apapun sesuai kemampuannya tanpa ada rasa takut akan sebuah kegagalan. Yang keenam, sebagai wakil dalam organisasi. Yang ketujuh, sebagai sumber inspirasi. Pemimpin yang baik akan menebarkan aura positif bagi sekitarnya, maka ia akan menjadi sumber inspirasi bagi bawahannya dan sekitarnya. Yang kedelapan, bersikap menghargai. Dengan sikap ini, bawahan akan lebih menghormati Anda sebagai pemimpin yang baik. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam peran kepemimpinan. Yang pertama itu peran kepemimpinan dalam mengambil keputusan. Yang kedua, peran kepemimpinan dalam membangun tim. Yang ketiga itu peran kepemimpinan dalam SDM. Yang keempat, the fashion role. Yang kelima itu peran kepemimpinan dalam membangkit semangat. Yang keenam itu peran kepemimpinan dalam menyampaikan informasi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.